Apakah perusahaan Anda ilegal apa legal? Alhamdulillah kan perusahaan kita legal. Legal? Legal. Yakin legal? Yakin. Kembali lagi bersama saya Denny Gartiwa di podcast Garut 60 Detik. Dimana kali ini saya mengundang tamu yang spesial. Dimana tamu ini adalah para pengusaha. Bukan para pengusaha sih. Mereka adalah para pengelola tambang. Yang hari ini akan coba saya tanya hal-hal yang spesifik tentang tambang. Seperti apakah tambang dan seperti apa kewajiban para penambang ini. Di hadapan saya sudah hadir direksi PT apa? SCP? CP Tanjung Jaya Garut. CP Tanjung Jaya Garut. Beliau adalah direksi yaitu Bapak Edi Rianto. Dan di sebelah sampingnya Bapak direksi ada Bapak Kepala Tambang ya. Ya. Namanya siapa? Yan Rusdiana Pak. Yan, Kang Yan. Oke, Kang aja lah ya di Sunda. Kang Edi, ini saya mau nanya nih. Siap. Selama ini kan selalu banyak yang menyoroti tambang yang sangat negatif. Iya. Artinya mereka mengeruk, merusak alam. Sebelum saya lebih jauh untuk nanya ke arah yang macam-macam atau ke hal-hal yang lebih jauh lagi, saya mau nanya, apakah perusahaan Anda ilegal apa legal? Alhamdulillah kan perusahaan kita legal. Legal? Legal. Yakin legal? Yakin. Oh yakin, karena sudah mempunyai ininya ya. Kang, sejauh ini kan banyak diperdebatkan bahwa tambang di Kabupaten Garut banyak yang ilegal. Dan alhamdulillah tadi akan mengatakan bahwa tambang saya legal. Yeah. Artinya kalau legal halal ya di mata pemerintah. Iya. Kang, kewajiban tambang itu seperti apa sih ketika mereka memiliki izin dari pemerintah? Oke. Sebelum melangkah ke kewajiban gini kan. Sebetulnya secara kepribadian masing-masing para pengusaha tambang itu sebetulnya seluruh tambang mau di khususnya di Kabupaten Garut, umumnya di luasan, itu mereka sebetulnya ingin memiliki izin sebetulnya. Nah, alhamdulillah mungkin salah satunya CP Tanjung Jaya Garut yang kebetulan saya sebagai wakil direktur di perusahaan tersebut, alhamdulillah izin itu ada. Salah satunya mendapatkan izin lah ya. Nah, itu kita juga kan punya beberapa kewajiban, salah satunya ketika tambang ini sudah berizin harus dilaksanakan, salah satunya adalah kaidah tambangnya, tata kelolanya, baik itu kegiatan CSR-nya, terus terutamanya pajaknya juga. Pajaknya ya, karena itu wajib. Wajib. Karena gini Kang, Pak Direksi, kebanyakan kan orang awam, mereka hanya melihat bahwa yang namanya tambang itu merusak alam. Betul. Nah, sekarang kita bedah nih. Betul. Kalau merusak alam, kok mereka pegang izin sih? Yang gitu kan? Yang jadi pertanyaannya. Mereka akan punya izin pertambangan. Alam dirusak. Betul. Nah, Kang, kaidah-kaidah pertambangan ini seperti apa sih yang dipinta sama pemerintah ketika akan mengantongi izin tambang? Salah satunya kita itu kan dalam tata cara pengelolaan tambang mungkin nanti teknisnya lebih luasnya ada di kepala tambang. Yang paling utamanya kita apa yang ditujukan dan disarankan oleh Pak kawan-kawan dari dinas provinsi maupun dinas terkait itu terkait masalah tambang ya kita harus jalankan. Cuma untuk implementasi daripada teknisnya itu sendiri nanti bisa dijelaskan oleh kepala tambang. Nah, perusahaan itu menginginkan yang terbaik dari mulai proses awal sampai akhir selesai dengan baik. Masuk di ujungnya nanti ada reklamasi dan antisipasi. Kita ini dari pihak perusahaan sangat antusias, sangat apresiasi terhadap pemerintah terkait masalah pertambangan. Salah satunya adalah saat ini kan pemerintah cukup ketat juga nih kan. Oh, cukup ketat ya? Dalam artian beginilah, ketika tambang ini yang dikhawatirkan diabaikan, dibiarkan begitu aja rusak, pemerintah kan punya beberapa teknis, salah satunya adalah nanti pasca reklamasi kita kan saat ini juga sebelum izin itu diterbitkan kita harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah mendepositokan jaminan anggaran untuk pasca reklamasi. Deposito itu gunanya untuk jaminan ketika selesai tambang apabila kita tidak menyelesaikan itu jaminan itu menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan atau menata kembali lahan yang rusak tersebut.
bukan berarti mentang-mentang kita mendepositokan kita biarkan. Kita cuek ya. Karena kita sudah mendeposito lalu biarin gimana ya karena ada deposito kita enggak gitu ya. Enggak. Makanya tiap bulan atau tiap 2 minggu sekali dari kawan-kawan birokrasi itu sendiri kan mengunjungi, mengontrol dalam artian jangan sampai tambang tersebut dibiarkan. Biar ada lahan yang terbuka ya lakukanlah penghijauan. Oke. Saya tanya nih lebih teknis nih. Karena di samping Bapak di direksi ada kepala tambang Kang Yan. Kang Yan, seperti apa sih teknis daripada pertambangan? Ada namanya kepala tambang. Kepala tambang itu apanya sih di pertambangan itu? Apakah ridernya? Apa orang yang bertanggung jawab? Untuk kepala tambang itu sebenarnya sih salah satu pendelegasian dari pemerintah juga. Karena saya masuk ke tambang misalkan CP Tanjung Jaya Garut yang sedang saya bekerja di sini, itu saya diuji dulu sama mereka, sama dinas-dinas provinsi. Oh, ada ujian juga. Ada ujian, jadi tidak sembarangan Pak. Jadi enggak, sebentar. Kepala tambang itu harus punya sertifikat nggak sih? Harus. Oh, wajib punya sertifikat. Ya. Sekolahnya berarti sekolah tinggi. Sekolah pertambangan maksudnya. Sekolah pertambangan. Ya. Dan nggak ujuk-ujuk kita mentang-mentang punya sekolah pertambangan tiba-tiba kita jadi kepala tambang enggak ada bisa. Ujian juga. Ada. Oke, seperti apa ujiannya? Untuk syarat yang pertama ada yang minimal bekerja 3 tahun. Tapi sebelum jadi kepala tambang jadi K3 atau apa itu orang ketiga. Nah setelah 3 tahun barulah bisa mengajukan misalkan saya udah bekerja 3 tahun baru bisa mengajukan KTT. Nah dengan syarat harus mengikuti pelatihan operasional pertama. Nah selanjutnya ketika selesai ada lagi POM sama POU. Oke lah. Nah, artinya diuji lah ya. Diuji oleh pemerintah yang akan memberikan izin. Iya. Kan di kelas-kelas. Di kelas-kelas 1, 2, 3. Oh ada kelas-kelas. Ada. Kalau kelas 1? Kelas 1 mungkin produksinya yang lebih besar, yang lebih dari 240.000 atau berapa lah gitu. Akan kelas berapa? Saya kelas 3. Kelas 3. Tapi naik. Alhamdulillah Pak, nanti naik ya. Enggak kan kelas-kelas saya ingat masa dulu sekolah. Ya betul Pak. Oke Kang, tadi kita relax aja ya. Artinya sebagai kepala tambang tentunya punya tanggung jawab yang besar. Ya. Dan saya pernah mendengar dari media televisi maupun media elektronik banyak kecelakaan. Ya. Nah ini salah satunya akan juga membawahi itu nggak sih? Artinya memiliki K3K nggak sih? Pemahaman K3K? Ya itu harus. Ada. Sebelum saya bisa jadi KTT itu harus ada. Harus ada. Oke. Kalau harus ada berarti akan menggunakan prosedur sesuai dengan K3. Sesuai K3. Di lapangan. Di lapangan. Soalnya saya jadi nomor 1 di lapangan. Kalau ada apa-apa Kang yang kita jawab. Berat juga ya. Berat. Kang, ini sebagai kepala tambang, ada nggak sih Kang yang di perusahaan Pak Direksi ini ya? Karena kan berusaha di Pak Direksi ya. Jadi karyawannya lah. Iya. Ada nggak sih yang nggak mematuhi K3K? Ya sebenarnya sih ada aja Pak. Cuman itu akan selalu ditegur dengan cara mungkin saya melakukan briefing pagi setiap pagi jam 7 pagi sebelum berkegiatan. Oh, kepada pekerja semua. Setelah briefing saya memastikan bahwa area kerja mereka itu aman. Setelah memastikan tetap akan selalu dipantau. Gitu. Dipantau ya. Setiap karena hari. Tanggung jawab itu ada di Akang. Iya. Oke Kang, sekarang kita ke lebih teknis lagi. Gunung dikeruk. Iya. Izin dipegang, gunung dikeruk. Ada nggak sih standar untuk mengkeruk dari pemerintah? Nggak boleh ngeruk terlalu dalam, nggak boleh ngeruk gimana kan? Masyarakat awam nggak paham. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya sih kalau misalkan itu terlalu panjang untuk diceritakan. Cuman sebelum perusahaan itu mendapatkan izin usaha pertambangan, ada beberapa kajian yang harus dilakukan. Salah satunya eksplorasi. Nah, kajian eksplorasi itu untuk merencanakan selama
kontrak kerja pertambangan itu kan 15 tahun. Dari cara menggali, dari mana kita berawal menggali dan sampai ketinggian berapa, kedalaman berapa itu udah diatur. Oh, diatur. Dan ada kontrol juga. Ada. Contoh, apabila di perusahaan Akang tiba-tiba galinya terlalu dalam, Ya. itu ada kontrol juga. Ada. Kena teguran juga. Kena teguran. Oh, Harus jadi dikembalikan lagi. harus dikembalikan lagi. Oh, berarti kalau seandainya yang digali-gali gitu sudah dikontrol tiap saat ya? Tiap saat. Dan Akang tidak melanggar rambu-rambu itu? Ya, melaporkan tiap bulan, Pak. Melaporkan tiap bulan? Ya. Oh, jadi ketat banget ya? Sangat ketat. Sangat ketat. Jadi yang selama ini mungkin ya, karena kan Iya. saya orang awam nih, nggak paham tentang pertambangan. Banyak hal ini itu disoroti ya dengan negatif. Oh, berarti pemerintah begitu, regulasinya begitu ketat ya? Sangat. Dari mulai pelaporan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tahunan pun ada berupa RKB. Gitu. Jadi program pemberdayaan masyarakat itu udah ditentukan per tahunnya. Ada rencana induk PPM, rencana induk pemberdayaan masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat itu udah didokumenkan. Iya. Dan wajib untuk melapor. Wajib. Bulanan, Triwulan sampai tahun. tahunan. Itu. Pembinaan dari dinas pun sama, sangat ketat. Dinas Kabupaten Garut. Kabupaten Garut, dinas provinsi, sama inspektur tambang inten. Oh. Jadi ya mungkin sedikit informasi ya bahwa tambang itu kan kategorinya sektor vital. Jadi ketika sektor vital itu dilakukan misalkan di daerah Garut itu sangat ketat sekali kontrolingnya. Sangat Kontrolnya ketat, kajiannya juga matang. Kajiannya juga matang.